warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nesa Yolanda dengan NIM 2522180. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi ulangan akhir semester Sistem Basis Data yang akan menjelaskan dari bab 5 sampai bab 6 pada buku pertama. Bab 5 yaitu perancangan basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses diantaranya sebagai berikut. Berapa banyak tabel data yang harus dimiliki, bagaimana mereka harus saling terkait, berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci, kendala apa yang harus dimiliki. Ketika kita berbicara tentang basis data, maka kita berbicara tentang aspek logis dari desain, bukan aspek fisiknya. Masalah yang disimpan dalam data skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan, yaitu yang pertama, redundansi. Tujuan dari sistem basis data ini adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Pembaruan ke database dengan redundansi memiliki potensi yang tidak konsisten. Pada tabel ini, nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini disebut dengan redundansi dalam basis data. Selanjutnya yaitu anomali pembaruan. Beberapa salinan dari fakta yang dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang dapat diperbarui. Jadi, perubahan pada jurusan contohnya yaitu Ananda harus dibuat konsisten dalam semua record yang berkaitan dengan mahasiswa yang Ananda tadi. Jika 1 dari 3 record tidak berubah, maka akan tidak adanya kekonsistenan data. Selanjutnya yaitu anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan, merupakan fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang telah diberikan tidak dapat dimasukkan ke dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Selanjutnya yaitu anomali penghapusan. Anomali penghapusan yaitu jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah. Informasi dosen akan hilang jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Selanjutnya B, proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Langkah pertama ini dalam
mendesain basis data aplikasi adalah memahami data yang akan disimpan dalam basis data. Aplikasi yang harus dibangun di dalamnya ada operasi yang paling sering adalah persyaratan kinerja. Dengan kata lain, kita harus mencari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data. Biasanya yaitu proses normal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini, dan bagaimana perubahan yang diharapkan, analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data, dan sebagainya. Beberapa metodologi yang telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, yaitu ada beberapa alat otomatis yang telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Selanjutnya yang kedua, perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari kata yang akan disimpan dalam basis data bersama dengan kendala yang diketahui yang menghambat data ini. Langkah ini sering digunakan dalam model IR. Model IR adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang memikirkan data dan orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. Ini memfasilitasi di antara semua orang yang terlibat dalam proses desain, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Desain awal yang harus cukup untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. DBMS harus dipilih untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. DBMS akan mempertimbangkan relasional dan karena itu tugas dalam langkah mendesain logis. Mendesain logis adalah untuk mengubah skema IR menjadi skema database relasional. Bab 6. Normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Dalam proses ini, langkah demi langkah, dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Istilah penting dalam teknik normalisasi yaitu field. Field adalah atribut atau kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu field atau satu field yang dapat mewakili record. Selanjutnya, kandidat key, yaitu sekumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Selanjutnya, composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Selanjutnya yaitu primary key, yaitu kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Selanjutnya yaitu alternate key, yaitu kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key.
Selanjutnya yaitu foreign key, yaitu kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Selanjutnya yaitu A, manfaat normalisasi. Manfaat normalisasi yaitu yang pertama, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Kedua, pencarian pengurutan dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian lebih bisa banyak indeks berkerumun dan karenanya lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. 4. Pencarian indeks. Pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karena adanya perintah modifikasi data lebih cepat. 7. Sejumlah kecil nilai nol dan redundansi membuat basis data lebih kompak. 8. Anomali modifikasi data berkurang. 9. Secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. B. Ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data, dependensi lebih sering disebut fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut lain. Dependensi akan mencari acuan atau pengelompokan data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contoh yaitu untuk NIM dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa karena untuk setiap NIM yang sama, maka nilai NIM mahasiswanya sama. Dependensi dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama full dependency, yaitu ketergantungan penuh, yaitu menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Contohnya yaitu kode barang. Kode barang ada nama barang. Kode barang ada nomor faktur barang. Setiap nilai kode barang yang sama, maka nilai nama barang juga pasti sama. Begitu juga untuk nilai kode barang yang terdapat pada nomor faktur yang sama, maka nilai kuantitasnya juga sama. 2. Partial dependency atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap merelasikan ketergantungan. Contohnya yaitu
nama barang, kode pelanggan, dan nama pelanggan hanya tergantung pada field kode barang, bukan pada nomor faktur. Selanjutnya yaitu yang ketiga, transitive dependency atau ketergantungan transitif. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisi A tergantung pada kondisi B, dan kondisi B tergantung pada kondisi C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Contohnya yaitu kode barang, yaitu kode kategori, maka kode barang sama dengan kode kategori. C. Tahapan normalisasi. 1. Tidak normal, anormalis. Pada tahap ini dia diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data, nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, normal 1 atau 1NF. Pada tahap ini, seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris record hanya memiliki satu value. 3. Normal 2 atau 2NF. Pada tahap ini dibagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional dependensi kepada semua key atau full dependency, bukan hanya kepada salah satu key yaitu partial dependency. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel tersebut. Contohnya yaitu NIM ditambah kode mata kuliah dan NIM ditambah nama mata kuliah. Setelah dipilih dari kedua kandidat key tersebut, maka yang paling efisien untuk menjadi primary key adalah NIM dan kode mata kuliah. Yang keempat yaitu normal 3 atau 3NF. Pada tabel ini untuk menghindari terjadinya redundancy, tabel bisa dikategorikan sebagai 3NF jika tabel sudah dalam R2NF dan setiap kolom bukan key fungsional dependensi dengan primary key-nya. Bisa dilihat dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF. Tetapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang tergantung bukan kepada key-nya atau transitive dependency, yaitu nama dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF, yaitu nama dosen dan status dosen itu fungsional dependensi kepada ID dosen, yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sebuah primary key. Maka untuk membuat tabel nilai dalam bentuk 3NF harus ditempatkan kolom yang fungsional dependensi bukan kepada key-nya, yaitu transitive dependensi ke dalam tabel yang harus
yang harus dalam bentuk tabel. Buku kedua bab 5 yaitu struktur query language atau SQL. Sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa yang digunakan SQL secara de facto bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Sejarah dari SQL yaitu dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM yang bernama F. Code yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Di akhir tahun 1970-an muncul perusahaan yang bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan perusahaan tersebut. Standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986 dengan dikeluarkannya standar SQL ANSI. Standar ini disebut dengan SQL 86. Standar tersebut diperbaiki pada tahun 1986 dan diperbaiki lagi pada tahun 1992 yang dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 1999 keluar SQL 99 yang terbaru yang diimplementasikan pada SQL 99. SQL atau struktur query language adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai bahasa yang sederhana dan dasar yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk setiap sistem manajemen basis data atau SMBD. Secara umum, implementasi setiap bahasa memiliki bentuk standar yang ditetapkan oleh ANC. Selanjutnya yaitu SQL select statement. Yang pertama, melihat seluruh isi tabel dengan cara select kali from barang. Yang kedua yaitu melihat sebagian dari isi tabel dengan cara select kode barang, nama barang, satuan from barang. Yang ketiga yaitu menggunakan operator aritmatik prioritas yaitu kali, bagi, tambah, kurang. Dengan cara select kode barang, nama barang, harga ditambah from barang. Selanjutnya yaitu yang keempat menggunakan kolom alias yaitu dengan cara select kode barang, nama barang, nama from barang. Yang kelima, duplikasi baris yaitu dengan cara select alamat from konsumen. Yang keenam, menghindari duplikasi dengan cara select distance alamat from konsumen. Yang ketujuh, menampilkan struktur dari tabel dengan cara dash barang. Yang kedelapan, menggunakan rangkaian operator kali dengan cara select kode barang, nama barang, from barang. Yang kesembilan,
menggunakan karakter string kali. Selecting and sorting data. Kondisi pembanding, yaitu tanda sama dengan, tanda lebih besar atau tanda lebih besar atau sama dengan, tanda lebih kecil, tanda lebih kecil atau sama dengan, tanda tidak sama dengan, yaitu tandanya itu tanda lebih kecil satu, lebih besar satu. Selanjutnya yaitu kondisi pembanding lainnya. Yang pertama, between. Between adalah di antara dua nilai. Yang kedua, in adalah di dalam suatu nilai. Like adalah memiliki suatu unsur karakter. Selanjutnya, null. Is null, yaitu bernilai nol. Yang kelima yaitu is not null, tidak bernilai nol. Selanjutnya yaitu kondisi logika, yaitu and. And adalah semua kondisi benar, or jika salah satu kondisi benar. Not adalah jika kondisi salah. Selanjutnya yaitu general function. General function NFL adalah mengubah nilai 0 dengan nilai aktual. NFL2 adalah mengubah nilai 0 dengan nilai yang bertipe karakter. Selanjutnya, null life, membandingkan dua nilai, dan jika nilainya sama, maka akan menghasilkan null. Call search, jika hasil pertama adalah null, maka akan dihasilkan hasil kedua adalah nol, maka yang akan ditampilkan nilai ketiga, dan seterusnya. Case adalah membuat ekspresi aturan, yaitu if then else. Decode adalah membuat ekspresi aturan if then else. Selanjutnya, multiple table, yaitu salah satu fitur SQL yang paling berguna. Disebut sebagai kemampuan untuk menggabungkan tabel on the fly dengan query-query yang mendapatkan kembali datanya. Tetapi sebelum mempelajari hal tersebut, kita terlebih dahulu memahami tabel relasional dan rancangan database. Karena jika tidak akan menyebabkan terjadinya Cartesian product. Cartesian product adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Group function. Pada kasus seleksi data, seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data yang berdasarkan kelompok data tertentu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, SQL menyediakan perintah atau sintaks group by pada pengelompokan data, biasanya disertakan bersama aggregate function. Dalam hal ini, implementasinya yaitu kumpulan function harus diikuti grup by bila terdapat field lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Selanjutnya yaitu tipe dari group function, yaitu AVG. Digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Selanjutnya yaitu count. Count digunakan untuk mencari banyaknya data. Max. Yang selanjutnya max digunakan untuk mencari nilai maksimum dari sekumpulan data. Selanjutnya yaitu min. Digunakan untuk mencari nilai
minimum dari sekumpulan data. Selanjutnya yaitu stddev. Digunakan untuk menghitung standar deviasi dari sekumpulan data. Selanjutnya yaitu sum. Digunakan untuk mencari nilai total dari sekumpulan data. Selanjutnya yaitu variance. Digunakan untuk menghitung nilai varian dari sekumpulan data. Subqueries. Subqueries adalah query di dalam query, yang artinya seleksi data berdasarkan hasil seleksi data yang telah ada. Sintaks SQL-nya sama dengan sintaks SQL pada umumnya, tetapi kondisi setelah where diikuti oleh query atau subquery. Sekian penyampaian materi saya dari buku pertama dan buku kedua tentang ulangan akhir semester sistem basis data. Bila ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.